Haleluya, haleluya.
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi merontah, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu tak pergi dariku. Siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu. Mas turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sikap doa kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Curahkan kuasa Roh-Mu untuk dibaharui selalu. Jadikan ku Allah Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, demilah hidupku di tangan-Mu. Bertugas turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencanamu.
dalam nama Yesus kami usir keluar dari tempat ini. Dan Tuhan, Engkau bekerja saat ini. Tapi dari kami, supaya kami akan dapat menikmati kebenaran firman-Mu. Berbicara Bapa, kami siap menerima. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dari Allah, memanfaatkan benih dari Allah. Saya mau bawa kita untuk baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10. 2 Korintus pasal 9 ayat 10. Adapun konteks daripada firman Tuhan ini ialah berbicara mengenai Rasul Paulus berbicara mengenai dengan pengumpulan uang, pengumpulan makanan, bantuan untuk Yerusalem. Sebab jemaat Yerusalem pada ketika itu adalah jemaat yang tertekan oleh masalah penganiayaan oleh orang-orang Yahudi melayani kepada bangsa lain yang bukan dia melayani bangsa lain, dan dia berbicara mengenai dengan kekurangan yang ada di Yerusalem. Sebab itu mulailah orang mengumpulkan di jemaat lain, orang-orang Yunani, jemaat lain yang bukan di Yerusalem, mereka kumpulkan meskipun Makedonia waktu itu mereka juga kekurangan, tetapi mereka kaya dengan kemurahan, dan mereka juga mengumpulkan segala makanan, persiapan, bantuan untuk dihantar ke Yerusalem. Sebab itu di dalam perkara itu saya mau kasih silent dulu, kurang baca lagi. Nah, pada malam ini kita akan melihat bahwa Tuhan sebenarnya sumber segala sesuatu. Bukan karena kaya, bukan karena kita kaya, bukan karena orang Kristen itu menjadi Kristen dan lalu kaya, dan bukan juga kita harus tunggu menjadi kaya supaya kita ada kemurahan untuk memberikan kepada Tuhan. Bukan itu sebenarnya. Saya selalu mencabar bahwa orang yang memberi persepuluhan bukan karena dia kaya, tapi dia ada kemurahan hati karena Tuhan punya kemurahan untuk dia. Saya bicara mengenai dengan bantuan di Yerusalem. Orang-orang Makedonia bukan juga orang kaya, tetapi mereka mengumpulkan karena mereka dalam kemurahan. Dan sebab itu mereka adalah kaya. Disebut kaya karena kemurahan, kaya dengan kemurahan. Nah, pada malam ini kita harus memanfaatkan benih dari Allah. Perlu sadar bahwa segala sesuatu yang kita terima itu milik Tuhan. Benih dari Tuhan. Benih dari Tuhan. Andai kata kita berkata, oh tidak, ini usaha saya. Adakah kamu keluar daripada rahim ibumu dan bawa benih pisang? Tidak ada kan? Atau kita keluar dari rahim ibu kita dan lalu kita pegang padi? Adakah? Tidak ada kan? Semuanya adalah benih dari Tuhan. Tuhan yang punya. Sebab itu kalau kita sadar bahwa itu adalah benih dari Tuhan, inilah kemurahan orang-orang Makedonia, sehingga mereka dapat membantu jemaat di Yerusalem. Orang-orang kudus di Yerusalem disebut orang kudus, orang Kristen, sebab belum dikenal orang Kristen. Kristen itu baru kemudian. Jadi di orang-orang kudus di Yerusalem. Nah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama kita harus sadar bahwa benih itu dari Allah. Yang kedua ialah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita dalam kekurangan kalaupun kita akan memberi. Dia menyediakan segala kecukupan dalam hal kebajikan. Lalu yang ketiga ialah Tuhan itu akan melipat gandakan apa yang telah kita lakukan. Tetapi bukan berarti kita melabur macam begini. Orang melabur 10 ringgit mau terima 100 ringgit. Bukan begitu. Ini bukan pelaburan. Apabila kita ada memberi dengan kemurahan, kita lupakan. Kita memberi kemurahan, kita lupakan. Kita tahu bahwa itu bukan meminta imbalan, tidak. Tetapi pasti bahwa Tuhan, dia punya benih
Kalau dia diberi kepada kita, kita juga harus memberi kepada dia. Itu prinsipnya. Yang kedua, prinsip yang kedua ialah karena kita memberi, kita tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kebajikan kita. Dan yang keempat, pasti Tuhan akan melipat gandakan segala apa yang telah kita lakukan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika murid-murid Yesus bersama dengan 5.000 orang laki-laki, murid Yesus bersama dengan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk istri mereka, tidak termasuk anak-anak mereka, berarti sekarang lebih 10.000 lah kan. Di dalam tempat yang sunyi mereka kelaparan, tidak ada makan. 3 hari mereka sudah mengikuti Yesus. Sebab Yesus berkata pada murid-muridnya, bagilah makanan bagi mereka. Apakah Yesus tidak tahu yang murid-murid pun tidak tahu, tidak ada apa-apa. Tetapi Yesus mau mengurik kemurahan Tuhan yang ada pada mereka dan iman mereka di dalam hal kemurahan. Sebab itu dia uji dalam hal itu kepada mereka. Dan tidak ada yang menjawab. Hanya seorang murid menjawab, dia berkata 200 dinar pun guru tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Yang jumlah 5.000 itu laki-laki saja. Belum bini mereka, belum lagi anak-anak mereka, belum lagi yang mereka kandung, digendong lagi dan sebagainya. Tidak termasuk. Jadi Yesus boleh melakukan mukjizat tanpa mereka akan keluarkan budget ataupun maksudnya tidak ada yang mereka harus bagi deposit, tidak ada pun. Yesus boleh lakukan. Dia Tuhan luar biasa dan tidak ada yang sukar bagi dia. Tetapi Yesus mau, apakah mereka itu boleh menggunakan kemurahan Tuhan, benih yang ada pada yang mereka terima dari Tuhan itu untuk dikembangkan. Sebab itu tiba-tiba ada seorang anak kecil luar biasa tahu. Ada sudah orang yang berjangkuk sudah. Ada yang kata kepada saya, jadi saya bayangkan 5.000 laki-laki itu ada sudah yang punya bekal yang memang ada sama mereka, tetapi mereka tidak mampu untuk memberi, untuk beri makan 5.000 orang laki-laki. Tetapi seorang anak kecil, dia memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Saya percaya bahwa itu saja milik anak ini. Tetapi seorang anak selalunya dia tidak lagi berpikir apa-apa. Yang penting kalau dia dengar, oh siapa yang ada punya makanan apa sebagainya, dia terus langsung persembahkan kepada murid Yesus. Seorang anak luar biasa. Orang tua semua di situ ada, tetapi tidak mampu untuk memberikan benih yang dari Tuhan yang dia terima untuk dipersembahkan. Seorang anak. Nah, pada waktu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu menjadi satu benih dari Tuhan untuk anak itu, dan anak itu mempersembahkan kembali, dia menjadi suatu yang dikembangkan. Firman Tuhan berkata di sini, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bukan saja melipat gandakan daripada 5 roti dan juga 2 ekor ikan, tetapi juga menumbuhkan kebenaran. Orang mulai sudah tahu, oh ini mukjizat, Yesus pasti Tuhan. Orang ada sudah bukan saja orang tahu bahwa Tuhan akan melipat gandakan, tapi juga mereka tahu ada kebenaran di dalam Yesus, di dalam hal itu. Sebab itu prinsipnya orang Kristen yang menerima benih dari Tuhan sadar bahwa segala itu bukan yang miliknya, tapi milik Tuhan. Prinsipnya ialah karena dia tahu itu Tuhan punya dan dia akan kembali kepada Tuhan. Kita banyak benih, bukan semestinya benih itu duit. Bukan semestinya benih itu adalah makanan atau sebagainya, tapi hikmat yang ada pada kita itu benih dari Tuhan, pemberian Tuhan. Bukan saja hikmat, tetapi juga segala
karya yang kamu boleh lakukan, kreatif kamu dan sebagainya itu dari Tuhan. Apa saja yang kamu boleh lakukan itu kamu tidak boleh lakukan, tetapi Tuhan telah memberi benih itu untuk Anda. Sebab itu di dalam hal semua itu, marilah kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberikan benih itu supaya bukan untuk disimpan, bukan untuk kita sendiri, tapi harus dikembangkan, harus dikembangkan. Kalau kita mengembangkannya, ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan segala kebajikan kita. Dia berkata, dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan. Roti untuk dimakan. Itu Asia Barat memang makan roti saja. Tetapi kita nasi akan disediakan oleh Tuhan. Baru-baru kenaikan beras. Kekurangan. Satu kali Ilya, dia dalam kekurangan. Tuhan kata, larilah ke sebelah timur. Aku akan memberi perintah kepada seorang janda untuk memberikan makan kepadamu. Rupanya seorang janda ini pun satu kali makan untuk mati. Makan sekali saja dan lalu mati. Karena tidak ada makanan sudah, itu saja. Lalu berserulah Ilya. Dia berkata, sediakanlah roti untuk saya dan air untuk diminum. Tetapi wanita itu berkata, hai tuanku, Nabi Ilya, saya mengumpulkan kayu api dan saya masak hanya segenggam tepung dan juga sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan apabila kami makan satu kali untuk saya dan anak saya, kami akan sesudah makan berakhirlah, berarti mereka tidak ada makanan dan mereka akan mati. Tapi Ilya kata, enggak, Tuhan berfirman bahwa rotimu, tepungmu tidak akan habis dan juga minyakmu tidak akan habis. Jangan takut. Tapi sedangkan dia minta makan. Tapi dia menyampaikan firman Tuhan, dia tidak makan. Dia minta juga daripada itu. Luar biasa kan? Sebab Tuhan tahu benihnya diberi kepada wanita. Untuk Ilya dan untuk dia dan anaknya. Dan lalu dia kembali dan dia masak dan dia beri kepada Ilya dan mereka makan sampai hujan boleh sudah diturunkan setelah 3,5 tahun tidak hujan dan diturunkan, barulah berhenti tepung itu membayar dan minyak itu melesat. Sebab itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita punya kebajikan, tidak pernah meninggalkan kita punya kebajikan. Saudara yang kekasih, Tuhan melipat gandakan. Tuhan melipat gandakan. Ada orang mengajar begini tentang persepuluhan. Dia berkata, tengoklah Pak dulu, budget dulu berapa bayaran bilmu, berapa CCM keretamu, berapa itu ini dan sebagainya, berapa untuk budak sekolahmu. Kalau tidak ada lebih, apa boleh buat, janganlah bagi. Dia kata, kesian kamu. Itu mengajar, bagus kan ajarannya. Tapi prinsip firman Tuhan berkata tidak. Bawalah persembahan persepuluhanmu kepada rumahku supaya ada persediaan makanan di sana. Melihat 3 ayat yang ke-10. Dan ada orang tanya kepada saya, betulkah kita tidak boleh memuji Tuhan? Saya kata ada satu hal yang kita boleh memuji Tuhan. Bawa persembahan persepuluhanmu dan ujilah apakah Tuhan membiarkan engkau tidak memberkati engkau. Itu saja. Jangan puji Tuhan, berdosa kau. Siapa lagi yang mengampuni kalau kita memuji Tuhan? Tetapi satu saja yang kita boleh memuji Tuhan, berilah persepuluhanmu kepada Tuhan dan lupakan, dan Tuhan tidak lupakan. Lupakan, tetapi Tuhan tidak lupakan. Tuhan akan memberkati. Dia akan buka tingkap langit. Saya dalam satu kali waktu masih lagi CCM kereta, 834 ringgit CCM, saya bersalah. Sebab saya selalu khotbah tentang persepuluhan. Jadi saya sendiri yang merasanya. Sebab itu saya beri persepuluhan. Dan Tuhan tidak pernah juga membiarkan kami sampai habis CCM saya. Sampai habis CCM saya, tidak juga pernah Tuhan tinggalkan. Kamu tahu, selepas itu habis dia CCM, saya putuskan hubungan saya dengan Kucimbi. Tidak ada gaji sudah memberkati sampai pada hari ini.
Kita tidak dijanjikan selalu hujan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi apabila kita mau satu saja hal, pujilah Tuhan dengan persembahan dan persepuluhan. Banyak orang yang takut memberi persepuluhan, takut tidak bayar bel. Tapi sesungguhnya banyak orang tidak dapat bayar bel karena tidak memberi persepuluhan. Jadi ini pengalaman saya. Nah, saudaraku yang kasih, ini adalah suruhan firman Tuhan. 3. Satu, apa yang kita terima itu dari Tuhan. Yang kedua, Dia tidak pernah membiarkan kebajikan kita. Dia selalu memberkati. Dan yang ketiga, Tuhan melipat gandakannya. Melipat gandakannya. Andai kata hikmat kita itu hanya 50% ya. Tuhan, kalau kita pergunakannya kepala kita untuk Tuhan, saudara, hikmat kita akan ditambah, lipat gandakan oleh Tuhan. Andai kata kamu hanya dapat menjahitkan seluar, Tuhan akan memberkati kalau kamu gunakan untuk Tuhan, dan Tuhan memberkati. Itu pengalaman saya dan banyak orang yang sudah mengalami. Jadi satu saja, sedarlah apa yang kita terima, yang segala yang baik ini, hikmat apa, kepandaian apa yang kamu terima, keahlian kamu atau berkat atau keuangan kamu, itu benih dari Tuhan. Pandailah kamu melakukannya. Peliharalah benih Tuhan dan kembangkan. Tuhan mau melipat gandakannya. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Karena kesetiaan kita di dalam memegang benih dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Amin. Kita duduk. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dengan berkat-berkat yang mereka sediakan, Tuhan Engkau memberkati berkat itu, Engkau berkat itu menjadi kesehatan, kekuatan dan kehidupan kami, supaya kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tutup acara kebaktian kami pada malam ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
Ay na, terekam dah semua. Makai.